Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan, sahabat, dimanapun berada, pada malam hari ini kita bertemu kembali dengan sahabat Sinergi. Hadir di tempat ini, di ruangan ini, kami dari beberapa perwakilan dari Jaringan Pemuda Remaja Masjid JPRMI Kota Mataram beserta staf dan pengurus hadir memenuhi undangan dari sahabat kami, saudara kami Direktur Sinergi Bapak Jian beserta Jenderal Asep selaku founder owner daripada Siradik pada malam hari ini. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rusiandi, Ketua Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Kota Mataram. Sangat senang sekali bisa hadir di tempat ini dalam rangka bertukar pikiran, sharing informasi, baik itu sharing informasi tentang kesehatan, tentang peluang usaha, maupun juga bagaimana kita mensinergikan peran-peran remaja pemuda terhadap masjid gitu. Alhamdulillah, dua remaja pemuda pada malam hari ini menemani kami, merupakan salah satu kabid dari kepengurusan JPRMI saat ini. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Juliansa, Kabid Bina Jaringan. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nazri selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Media. Baik, terima kasih atas perkenalan yang telah disampaikan. Selanjutnya di sisi kanan kami ada guru kita, yakni Bapak Jenderal Asep selaku owner maupun motivator, trainer, pemilik daripada brand Radik ya. Insya Allah pada malam hari ini akan memberikan kita sharing informasi, sharing ilmu, sharing pengalaman, sehingga bagaimana ke depan kita berharap para pemuda dan remaja masjid ini bisa lebih termotivasi, lebih bersemangat, dan berharap juga bisa bergabung bersama-sama kita untuk saling membina diri melalui wadah Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Kota Mataram, dan juga bisa melalui malam ini akan lebih kenal lebih banyak tentang apa sih Siradik tersebut dan apa modelnya dan apa usaha-usaha yang dikembangkan di dalamnya. Nah, nanti lebih jelas kita akan dengarkan pemaparan daripada Bapak Jenderal Asep. Persilakan kepada Bapak Jenderal Asep untuk menyampaikannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada para pemirsa, para sahabat dimanapun Anda berada, malam ini saya sangat bersyukur sekali karena diundang lagi di podcast ini bersama sahabat dan teman kami dari JPRMI terkait bagaimana mengarahkan atau bagaimana membuat pemuda-pemuda yang ada di jaringan-jaringan masjid ya, yang selama ini mungkin belum memaksimalkan potensi atau ide kreatif membangun masjid maupun membangun pemuda-pemudanya supaya lebih kreatif lagi. Nah, kalau dari saya sendiri, saya sebagai ownernya UMKM Siradik, memang selama ini saya mencoba ya mengarahkan pemuda-pemuda yang baru SMA, yang mereka masih kuliah, yang maupun mereka yang masih yang udah lulus S1, ya saya arahkan untuk menjadi pemuda yang kreatif. Salah satunya bagaimana mencari sesuatu rezeki atau cuan atau uang tanpa lagi minta sama orang tua. Ya malulah ngaku S1, ngaku S2, bensin masih minta sama orang tua, bagi saya malu ya. Kita coba justru yang S1, S2 itu bagaimana dia bisa memberikan sedikit rezeki pada orang tua sebenarnya, nggak lagi mereka meminta-minta, apalagi uang bensin, uang jajan, uang makan. Nah, jadi dari kaitan-kaitan pemuda-pemuda yang kuat, yang hebat itu kan perlu dibina benar. Banyak juga remaja masjid saat ini ya hanya sekedar menjadi struktur alami masjid
tanpa berbicara membangun ekonomi, tanpa berbicara membangun satu paradigma tujuan yang kemandiriannya jelas gitu. Sehingga kalau suara azan datang, iqomat sholat, assalamualaikum pulang, ya sudah, rutinitas yang sangat monoton di bertahun-tahun ya. Artinya bukan monoton yang jelek, kita sekarang menampilkan lagi bagaimana si Radik ini hadir ya, bisa membantu membangun potensi sumber daya manusia yang ada di masjid-masjid supaya jadi pemuda yang kuat, tangguh, terutama terhadap entrepreneurnya mereka, begitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Jenderal Asep yang telah menyampaikan sedikit profil si Radik. Nah, selanjutnya kami berharap dari adik-adik kaula muda yang juga merupakan pengurus JPRMI Mataram untuk memberikan soalan atau pertanyaan-pertanyaan kepada Diminum. Antum nggak puasa kan? Tapi sebelumnya mari kita nikmati dulu nih produk asli daripada si Radik ini, kopi. Kalau ini kopi Kosuma ya, ini Kosuma nih, kopi susu kurma. Kospir ya. Itu Kospir. Alhamdulillah. Pokoknya encer ya, udah minum ya, biasa. encer ya. Mantap. Ini jam berapa sekarang? Ya masih Ternyata sore aja. dengan kita merasakan, mencicipi rasanya kopi Kusuma, salah satu produk yang ada di si Radik ini merupakan produk yang luar biasa ya, high class ya. Tidak salah kita meminumnya. Ini membuat kita menjadi berselera atas segala sesuatu. Apalagi UMKM ya. Iya. NTB langsung yang punya ya. Iya, betul. Oke, Ya. apa? Silakan, ini adik-adik muda Gen Z, barangkali ada yang mau disampaikan berkaitan dengan peluang-peluang seperti apa sih kita ke depan ini mengembangkan usaha-usaha yang berbasis masjid ini. Kira-kira peluangnya ke depan seperti apa nih kalau kita melihat dari jaringan yang ada di seputar remaja masjid yang ada di Kota Mataram, peluangnya seperti apa kira-kira menurut Saudara Julian? Terima kasih. Karena tugas saya di Bina Jaringan, artinya kita terima kasih. Jadi karena tugas kami khususnya di Bina Jaringan ini adalah bagaimana kemudian melakukan konsolidasi kepada remaja-remaja masjid yang ada di Kota Mataram khususnya, bagaimana kemudian remaja masjid ini ketika mereka punya program tidak lagi kemudian hanya berpacu pada saldo masjid saja. Artinya kita ingin remaja masjid yang ada di Kota Mataram ini mereka kemudian bisa melakukan sesuatu, artinya bisa mendapatkan anggaran ketika ingin berkegiatan itu secara mandiri. Nah, artinya kita ingin kolaborasi ini berkelanjutan. Amin. Kolaborasi ini terbangun sehingga kemudian remaja masjid ini mereka bisa bisa mereka mendapatkan program atau mendapatkan dana dan anggaran itu mereka yang bisa menggagas. Artinya kita ingin bagaimana kedepannya dengan Siratus ini bisa membangun kolaborasi. Baik. Nah, langkah apa nih Ustadz yang nanti Jangan bisa Ustadz, kita jangan Ustadz, saya bukan Ustadz. Jenderal yang bisa kita Itu bangun, Ustadz ya. langkah awal yang bisa kita kerjakan, terutama nanti khusus kepada remaja masjid yang ada di Kota Mataram ini. Oke, baik. Intinya yang pertama paham dulu bahwa ketika kita bekerja sama ada tujuan yang bukan untuk menguntungkan sendiri, tapi dua lembaga atau dua ikatan yang akan kita jadi satu, tujuannya mukmani. Tadi yang saya bilang banyak pemuda-pemuda ya yang orientasi kaya di masa muda itu masih di bawah 20%. Bayangin. Coba nih, antum-antum nih ya. Sekarang udah bisa nggak lulus S1 beli motor cash? Ayo, udah bisa belum? Belum kan? Karena orientasi waktu kuliah bicaranya bukan bicara mau kaya. Yang penting lulus, kerja gampang. Sedang di berbagai daerah bagaimana mereka itu mencoba waktu kuliah semester 2 kah, 4 kah, ganjil atau genep kah, mereka kalau saya bisa kaya waktu masih kuliah, kenapa harus lulus baru kaya?
Kalau bisa kaya di masa muda, ngapain harus nunggu lulus, nunggu tua kaya? Kalau saya sekarang bisa beli motor cash, kenapa harus kredit? Nah, orientasi untuk kaya itu mereka belum nyampe. Yang penting dah lulus. Apalagi orang tua, yang penting lulus, kerja gampang. Orang tua begitu ya tidak salah. Ya memang tanggung jawab mereka untuk membiayain anaknya kuliah sekolah atau kuliah. Tapi bagaimana orang tua juga harus bijak. Zaman sekarang itu semua butuh uang. Kegiatan apapun butuh uang. Kadang-kadang dari uang itu keributan dimulai. Bayangin yang tadi antum bilang ya, kalau andai kata pemuda-pemuda itu ada kegiatan, ternyata ada uang yang bisa dikreasi untuk jadi uang, otomatis masjid-masjid itu akan lebih makmur. Dan pemuda-pemuda nggak lagi minta sodoran proposal kepada keuangan masjid maupun kepada orang kaya lainnya, karena kita udah kreatif. Justru pemuda-pemuda yang kreatif itu dibangun dari masa muda mereka, bahwa Anda bisa kaya. Kita sering bangga, dia kaya, terus kita kapan? Sayangnya nggak ada mentor-mentor kita, saya nggak ada ustadz-ustadz kita yang handal dalam ekonomi untuk mencetak kader muda itu menjadi kaya. Kaya itu tidak dosa. Ya dosa udah miskin mengkritik orang. Pas mau kaya nggak bisa-bisa. Nah, pemahaman kaya ini bukan bicara kita harta banyak, tapi pertama kaya hati. Saya mau jadi orang sukses. Saya walaupun pemuda masjid, saya harus sukses. Apa yang bisa kita gunakan dalam masjid? Andai di masjid itu kita bisa kreativitas, ada podcast, ada dibuat untuk channel-channel YouTubernya, lain sebagainya, ada cetak ekonominya dari pemuda-pemuda yang kreatif, yang lulusan S1, S2, S3 dibanding di masing-masing bidang. Masjid itu akan makmur banget. Apalagi antum sebagai ketua jaringan ya, akan membangkitkan teori-teori itu. Nah, si Radik hadir itu untuk membangun. Kenapa? Jangan sampai kita rajin ke masjid juga sakit semua. Tugas pemuda-pemuda melihat, itu jamaah itu kayaknya beliau kayaknya pada sakit-sakit batuk-batuk. Kita masjid itu tempat rumah Allah, ya kan? Kita ngaku belajar kitab Allah, kitab Nabi. Kita belajar untuk ikuti tuntunan Nabi. Tapi pas batuk, bingung obatnya apa. Pas tanya apakah sering minum madu, nggak pernah. Makan kurma, nggak pernah. Terus di mana cinta Nabi? Di mana cinta Rasulullah SAW? Di mana cinta pengobatan ala Nabi? Nah, justru pemuda-pemuda ini yang dia akan membangkitkan ilmu-ilmu itu di orang tua. Karena orang tua mungkin zaman dulu belum mengenal ilmu-ilmu ini. Generasi Z sekarang tuh harusnya mulai kreativitas dalam berbagai hal. Ya, insya Allah aja. Siap. Bismillah aja di situ. Alhamdulillah. Jadi sekelumit penjelasan tentang Siradik dan juga berkaitan dengan kolaborasi ke depan. Jadi memang kita sebagai makhluk sosial ini tentu tidak terlepas dari yang namanya kolaborasi. Apapun itu, dalam Islam juga mengajarkan kita bahwa rukulah bersama orang ruku, sujudlah bersama orang yang sujud. Itu artinya bagaimana kita dalam kehidupan bermasyarakat ini butuh kolaborasi, kerja berjamaah. Oleh sebab itu, adanya Siradik dan JPRM ini ke depan akan menjadi mitra kuat bagaimana menjadi inisiator perubahan di tengah masyarakat. Baik itu perubahan dari sisi ekonominya, perubahan dari sisi jiwa bisnisnya, juga mental. Mental juangnya. Mental juang harus kita berubah melalui remaja masjid. Kenapa remaja masjid? Karena kuat atau lemahnya suatu negara itu tergantung dari remajanya hari ini. Kalau remajanya hari ini lemah, maka bisa dipastikan 5-10 tahun ke depan tidak bisa kita menjamin negara itu akan menjadi kuat. Baik buruknya suatu negara tergantung dari generasi mudanya hari ini. Kalau kita tidak peduli terhadap generasi muda hari ini, maka bisa dipastikan negara tersebut akan menjadi hancur. Itu bisa dipastikan. Kenapa? Karena regenerasi bangsa ini ada di generasi muda saat ini. Nah, itulah kemudian kenapa JPRMI Kota Mataram ini hadir sebagai bagian daripada inisiator pembinaan remaja masjid, karena kita peduli atas itu. Peduli atas keberlangsungan agama kita, peduli atas keberlangsungan negara kita, bagaimana generasinya ke depan. Dan salah satu pembinaan yang paling efektif terhadap remaja itu adalah melalui pembinaan tarbiyahnya, seperti itu. Pembinaan tarbiyah ini harus kita pikul bersama gitu ya. Orang tua memotivasi anaknya untuk gabung di JPRMI, begitu juga masyarakat lainnya seperti itu. Insya Allah kami di JPRMI Kota Mataram mengajak kepada kita semua untuk mari sama-sama kita bergabung di jaringan pemuda remaja masjid sebagai anggota, sebagai binaan dan lain sebagainya. Juga kita sama-sama kembali untuk bagaimana produk-produk lokal kita ini bisa kita manfaatkan, bisa kita jadikan sebagai
ladang usaha kita ke depan insyaallah. Nah, Siradik dan JPRMI ini adalah mitra ya, mitra yang bagus untuk kita bersinergi, kuat ekonomi, kuat akidah dan kuat diri kita sendiri seperti itu. Kalau ekonomi Islam ini kuat, maka insyaallah diri kita, masyarakat kita juga akan menjadi kuat sehingga kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Seperti itu, dan insyaallah terima kasih banyak atas kesediaan General Asep untuk memberikan materinya, menyampaikan motivasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan melalui forum ini bisa muncul dan bisa kita hasilkan satu kesimpulan yang bisa kita laksanakan bersama insyaallah. Baik, sebagai ketua bidang bina jaringan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh General Asep, ada hal-hal mau ditanggapi ataupun minta ulas kembali seperti apa? Jadi konkret saja Jenderal. Ya. Jadi karena kita ini kan berbasis masjid, jadi remaja masjid. Artinya konkretnya adalah langkah apa, karena kita sudah bermitra, berkolaborasi, kita sudah MOU. Jadi langkah konkret, langkah awal nih yang kita lakukan untuk kemudian bisa membuka wawasan berubah paradigma remaja masjid ini. Langkah awal apa yang kita akan lakukan seperti itu? Baik, yang pertama mungkin kita akan mengadakan pertemuan. Yang pertemuan itu akan mencoba membahas visi misi dari MOU kerjasama kita. Tapi yang jelas dalam skill keilmuan, secara teori ya, orang datang ke masjid untuk sholat, ya pasti mereka langsung pulang. Tapi kalau kita sudah memberikan satu tempat wadah yang ini nanti ada informasi, contoh gini, siapa jamaah yang mungkin ada kecapean, mau mijit, mau masas, mau yang pegel-pegel, bisa di kami. Berarti nanti pelatihannya bisa mijit atau masas. Sehingga mereka nggak usah kemana-mana. Ternyata di masjid enak loh. Mau sholat maghrib, mau sholat isya misalnya, nanti abis maghrib mijit lah. Bayangin kalau ada 2 orang, 3 orang yang ahli mijit, jamaah itu pulang nggak kira-kira? Dia akan standby sambil nunggu isya. Itu kalau bicara tentang rezeki, ya mungkin ada infak tersendiri. Nah itu silakan diekonomiin ya, di administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bicara public speaking. Banyak pemuda-pemuda juga yang kadang-kadang dalam mengolah teori komunikasi mereka kurang, sehingga jamaah juga, adik-adik itu ngapa sih? Kayak nggak ada kerjaan di sana aja. Nah tiba-tiba bayangin nanti kalau pemuda itu juga di sana ada kegiatan yang mereka juga bisa ngomong, bisa cakap, bisa ngisi acara-acara apapun. Ternyata pemuda-pemuda udah dilatih untuk bisa berbicara di depan umum. Kita buat public speaking. Langsung pemuda-pemuda juga sekarang dikenal banyak yang lelet, yang tidak disiplin. Nah, nanti kita bisa belajar tentang training for trainer. Bagaimana pemuda punya kedisiplinan dan sebagainya. Andai saja di satu masjid ada satu ruang tersendiri buat kegiatan dari pemuda-pemuda itu yang punya kelebihan jualan, punya kelebihan mijit masas atau bekam, atau nanti ruqyah, atau nanti ada sesuatu hal, bayangin, jamaah setelah assalamualaikum, dia akan mampir ke stand itu, ke tempat pojok itu, ternyata di masjid ini lengkap ya. Kalau kita sakit ada herbalnya, kalau kita capek ada yang mijitnya, kalau kita ternyata ingin butuh pemuda yang bisa jadi MC, host dan sebagainya, ada pernikahan dan sebagainya, mereka juga bisa. Ngapain nyari orang luar? Nah sekarang kan di masjid nggak ada pelatihan-pelatihan itu kan? Nah apalagi nanti kalau ada kegiatan semacam kayak hari-hari besar Islam, pemuda-pemuda itu udah public speakingnya udah bagus sekali, ya manajerial tentang kepengurusan untuk satu kegiatan sudah ahli sekali tanpa orang tua ikut campur. Dan mungkin itu yang step by stepnya. Makanya nanti mungkin ya sebulan sekali ya kita bina jadi itu pemuda-pemudanya gitu. Saya pikir kolaborasi kita antara JPRMI Kota Mataram dengan Siradik ini adalah sebuah peluang yang besar ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana populasi di Kota Mataram, terutama banyak sekali anak-anak muda yang datang dari kabupaten luar ya, dari Kota Mataram yang datang merantau untuk belajar ya, karena banyak sekali universitas di Mataram, tentu menjadi peluang besar bagi kita di JPRMI Kota Mataram, sehingga ketika kita menggandeng Siradik ini untuk sebagai contoh gitu ya, sebagai bekal kita untuk mengajarkan anak-anak muda ini untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri secara finansial ya, maka kemudian kita akan bisa memecahkan sebuah masalah yang besar gitu.
sebagaimana kita lihat ya para pemirsa ya, kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali kasus dari anak muda yang sangat tragis gitu ya. Banyak yang menghardik orang tuanya karena keinginannya tidak dipenuhi, kemudian banyak juga yang bahkan berakhir dengan bunuh diri karena finansial. Saya pikir ini menjadi sebuah peluang besar gitu ya. Tetapi hal yang perlu kita menjadi PR besar kita adalah bagaimana bagi kami nih di Humas dan media nih, bagaimana kemudian menjangkau anak-anak muda yang kemudian bisa kita berdayakan sehingga pada akhirnya mereka bisa kembali ke masjid gitu ya, dengan titik pusat kegiatan kita tuh di masjid. Jadi mereka hadir ke masjid itu bukan hanya kebutuhan rohani tapi juga kebutuhan jasmani, bahkan kebutuhan finansialnya juga. Nah, mungkin kita perlu binaan gitu ya dari jenderal bagaimana terkait pengembangan pelatihan. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, mungkin lebih spesifik lagi antara pengembangan anak-anak muda ini sehingga bisa kemudian menciptakan usahanya sendiri gitu ya. Jadi dengan begitu kemudian kita bisa mensejahterakan anak muda, kita bisa kemudian memberikan anak muda ini kesempatan gitu ya untuk bisa ikut berkontribusi juga di masjid gitu ya, ikut menyelenggarakan kegiatan di masjid, sehingga jamaah-jamaah yang seperti disampaikan tadi itu datang bukan hanya beribadah sholat saja, tetapi juga dari segi kesehatan mereka bisa dapatkan di masjid gitu. Nah, mungkin yang perlu kita tahu nih, kan anak muda kita ini sekarang nih habitnya itu berbeda sekali gitu. Gimana kita bisa kemudian mengkondisikan agar anak-anak muda ini bisa tertarik nih dengan kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan kita terkait dengan pemberdayaan mereka, karena pada dasarnya tujuan kita adalah mereka gitu, mereka yang ingin kita berdayakan. Tetapi kalau kita tidak berhasil kemudian meyakinkan mereka bahwa ini adalah kegiatan untuk mereka, tentu ini akan sulit gitu. Nah, mungkin gimana dari jenderal nih kemudian menarik perhatian anak-anak muda nih supaya bergabung dengan kita dalam dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang pemberdayaan pemuda, terutama kita berpusat di masjid ini. Seperti itu. Sebenarnya banyak hal ya, banyak faktor yang akan bisa pemuda itu akhirnya, wah ini kalau saya ke masjid peluang besar nih. Nah, sebenarnya banyak hal bagaimana pemuda itu bisa hadir, bisa datang di masjid itu. Yang pertama dari orang tua di lingkungan masjid, ya kan? Karena kita bicara masjid, otomatis lingkungan setempat. Dari dewan masjid atau dewan takmirnya atau pengurus masjid memang tanpa sengaja harus merembukkan bahwa di masjid ini bulan ini tanggal ini pemuda-pemuda kalau bisa kumpul semua yuk anak kita. Nah, jadi orang tuanya sudah mengumumkan bahwa nanti ada kumpulan anak muda yang mereka akan hadir, yang mereka nanti akan mendapatkan satu arahan atau satu petunjuk atau suatu bimbingan dari trainer atau dari orang yang berkompeten untuk membuka wacana-wacana bahwa pemuda ini akan di-upgrade menjadi pemuda yang kreatif. Nah, jadi orang tua dulu yang pertama. Yang pertama dari masjid ya harus paham ini program anak muda. Kedua, orang tua yang sekitar memang lokasi masjid itu ya dia harus mengumumkan, ayo nak ikut, ada program bagus pemuda-pemudanya. Nah, pengurus-pengurusnya juga harus berembuk juga. Jadi tanpa sengaja baik lewat dari mungkin nanti menjelang hari H bisa jadi ketua JPRMI membuat satu TikTok, satu ajaan, atau saya mengajak satu ajaan, ayo kita mulai tanggal sekian, hari sekian pemuda kumpul yuk, kita akan merembuk bagaimana menciptakan sebuah karya. Nah, pengumuman di masjid juga sama, pengumuman di grup WA juga sama. Ayo di masjid ini sekitar sini yang pengurus-pengurus semuanya jamaah kita hadirkan anak-anak Anda yang kuliah S1, yang S2, yang dia ada di rumah, yang SMA hadirkan semua. Kita akan ketemu seorang trainer yang dia bisa untuk memberikan satu arahan strategi dalam mencari jati diri, mungkin bahasa umum ya, atau dia ingin mencari tambahan rezeki, atau dia ingin hidup mandiri, atau ingin dia mengflorkan potensi IQ dia atau seni jiwa seni dia, menjadikan satu bentuk kebaikan lingkungan untuk masa depan. Nah, kalau orang tua sudah mendukung, nyuruh anaknya, ayo cepat, besok datang, besok hadir, nih bapak juga mau hadir. Nah, push atau dorongan dari orang tua, dari masyarakat setempat, dari pengurus masjid itu tanpa sengaja mereka akan hadir. Nah, pas hadir itulah baru kita pahamkan apa sih visi misi JPRMI sama si Radik. Nah, dari itu baru kita buka satu tujuan bahwa kita akan A B C D F. Ya pastilah yang namanya pro dan kontra
jangankan pemuda, keluarga aja ada pro dan kontra, tapi kita jangan lihat kontra, yang kita lihat visi misi kita baik. Nah pas mereka datang kita pahamkan, oh masjid kita ini pemudanya ada sekian, pemudinya ada sekian, kita akan buat A, B, C, D, F, ayo kita akan mulai bulan depan. Nah udah, nanti yang mungkin dia suka merawat orang tua, cocok di bagian pengobatan. Yang suka bagian untuk dia jualan marketing, ya udah di bagian marketing. Yang suka dia bagian public speaking, dia akan public speaking. Nah dari potensi-potensi kelebihan mereka, ya kita akan kotak-kotakan. Jadi benar-benar masjid itu, oh ternyata masjid ini bisa jualan, ada 2 orang, ada ini, ada sekian orang, ya udah. Jadi semua mereka. Yang penting kita ada satu bentuk kerjasama yang tiap bulan di upgrade terus tiap bulan. Nah begitu. Apalagi jumlah masjid di Kota Mataram itu kalau dihitung sampai 265. Nah. Bayangkan banyak sekali peluang kita nih. Masya Allah. Mengembangkan anak-anak muda itu besar sekali, apalagi dengan bersama si Radik yang Masya Allah keren sekali ya untuk dari masjid kita ciptakan peluang. Ya. Itu. Peluang dari masjid kita ciptakan peluang. Ya. Baik, luar biasa atas jawaban dan soalan yang telah disampaikan oleh pengurus JPRMI Kota Mataram dan jawaban-jawaban dari soalan dari Jenderal Asep. Saya rasa ini diskusi atau podcast yang luar biasa yang harus terus-menerus diberikan ruang diskusinya seperti itu. Baik, terkait produk-produk yang ada di hadapan kita ini, terkait manfaat dan lain sebagainya, mungkin dijelaskan sedikit Pak Jenderal. Produk-produk apa aja yang di depan kita ini, barangkali ada pemirsa dimanapun berada yang akan berminat untuk mencoba atau ingin tahu khasiatnya seperti itu, silakan. Ya, saya mungkin akan memperkenalkan yang pertama mungkin Kospir ya. Ini kopi spirulina. Ini bahan bakunya dia ada dari sinergi herba pasak bumi. Ada pasak bumi, ada purwoceng, ada tribulus, ada jahe merah, ada cabai Jawa, ya dan lain-lain. Dari judul dari unsur zatnya saja itu fisik, ya, fisik. Nah, jadi siapapun yang minum ini, secara teori dari usia ya, mungkin dari SMA ke atas lah ya, sampai kita kuliah, sampai dewasa, sampai sekarang, minum ini sehari satu aja, itu fisik udah, apalagi kita mobilnya luar biasa, 24 jam kadang-kadang kan nggak bergerak, karena nggak diam ya, kita bergerak terus. Ini cocok sekali untuk Anda yang mobilnya tinggi, dan kalau Anda yang sudah pasutri, cocok banget nih. Jadi masuk ke malam Jumat ya, malam Jumat. Itu sunnah ya. Nah, malam Kamisnya wajib ya. Nah, situ. Tapi kalau untuk bicara fisik, ini mantap sekali nih. Kayak antum tuh minum terus nih, mantap nih. Ya, ini memang untuk fisik, untuk benar-benar untuk kuat fisiknya. Kalau yang ini virgin ini coklat. Saya buat karena banyak teman-teman atau murid-murid saya itu banyak yang, kalau yang perempuan ya, haidnya problem. Sebulan haid, sebulan enggak, sebulan haid, sebulan enggak. Jadi mereka bingung. Habis itu haid biasanya seminggu, tiba-tiba jadi 2 minggu, ya. Atau dia terlambat haidnya harusnya 2-3 hari, ini 2 minggu terlambat. Ya udah, karena memang kita belajar untuk ngeracik, kita racik pas banget untuk kaum hawa ya, wanita, dan ini sangat haram diminum laki-laki. Ya. Kalau untuk yang anak-anak yang baru haid, ya misalnya 2-3 hari lagi dia mau haid, minumlah 1 saset, nanti haidnya lancar banget, darahnya lancar banget. Jadi dia nggak tersendat-sendat, kan ada haid tersendat tuh ya, kayak ini udah selesai besok keluar lagi, udah selesai besok keluar lagi. Nah ini dah, kalau untuk pasutri, nah kalau suaminya atau abinya atau ayahnya minum ini ya, nah istrinya minum ini sangat cocok sekali ketemu di malam Jumat ya. Kalau untuk pasutri ya, jangan ketawa. Ya, ada bocoran ketawa nih, ini untuk malam Jumat. Tapi kalau untuk yang belum nikah ya pakai saja. Ini juga bisa untuk mengecilkan kanker kista atau tumor kista ya. Ada juga untuk membuat mood, ya, membuat ngobati keputihan dan sebagainya. Cocok sekali untuk anak-anak kita yang masih remaja yang udah masuk ke haid, yang problem, yang keputihan, maupun yang belum punya keturunan. Karena dia bisa menambah hormon kesuburan wanita. Cocok sekali ini. Ini bentuk coklat, kalau yang bentuk kopi ini. Jadi tinggal pilih aja kok, tinggal pilih ya. Yang penting antum bertiga jangan haram ya. Kenapa haram? Ya karena memang khusus untuk wanita ya. Karena di sini salah satu zatnya yang kita masukin ada kayu rapat. Nah, kalau laki-laki macam mana anak rapat? Ya, jadi khusus perempuan yang merapatkan macam itu ya. Nah, ini aja, sebagian masih banyak herba-herba lainnya, cuman yang kita bawa ini ya insya Allah siapa tahu bisa berguna buat kita. Nah, kenapa ini kita buat untuk vitalitas ya?
langsung untuk perempuan yang untuk yang haid dan sebagainya, ya percuma. Ya, kita ngaku pemuda yang kuat ternyata sakit-sakitan. Ya, ngaku cinta masjid, cinta Nabi, nggak pernah minum madu, nggak pernah makan kurma pun setahun sekali pas waktu Ramadan, itu pun yang murah yang gratis. Nah, gimana kita mau sehat? Nah, dengan ada JPRM ini buktiin bahwa pemudanya kuat, udah kuat, sehat. Wah, tiba-tiba bisa motor cash, bisa beli mobil cash, bisa beli rumah cash. Orang tua mana yang nggak bangga dan gelar S1 aja udah hebat. Sekarang kan rata-rata S1 bisanya apa? Sulit sekali nyari kerjaan, apalagi di zaman yang luar biasa ini. Makanya dari pemuda inilah kita ciptakan. Dari pengurus mulai belajar untuk mandiri. Bahwa sukses itu mudah, asal kita ada kemauan untuk jadi sukses. Nah, itu dari produk kita ya, dari Siradik. Ada juga untuk herba peninggi badan. Ya. Siapa tahu Anda punya anak yang dia kurang tinggi. Saya nggak bilang pendek ya, kurang tinggi. Gitu. Nah, itu bisa. Saya sudah menciptakan minumannya, saya sudah menciptakan kapsulnya, sampai anak saya aja tingginya udah segini. SMP aja udah segini nih. Yang SMA udah segini, yang kuliah udah segini. 175. Apa yang saya buat, saya berikan ke anak saya ternyata tinggi-tinggi semua. Itu ada. Untuk herba gemuk juga ada. Ya, untuk herba langsing juga ada, untuk herba-herba penyakit-penyakit lain juga ada. Intinya pemuda-pemuda selain sehat untuk diri dia juga bisa mengobati keluarganya, sehat semuanya. Kalau pemuda sehat, keluarganya sehat, jamaah sehat, mau mikir apapun bisa. Ya, itu udah saya. Baik, terima kasih atas penjelasan maupun rincian daripada pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah luar biasa, sangat dahsyat sekali, bisa memberikan paradigma berpikir, wawasan terbaru dari pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan barangkali memberikan closing statement dari Mungkin ini aja, saya bela terakhir aja, nggak apa-apa. Harapan terhadap pertemuan ini ke depan seperti apa? Setiap pertemuan pasti ada harapan ya, ada hal yang ingin kita capai. Nah, tentu harapan dari kita yang di JPRMI adalah semoga di pertemuan ini langkah awal kita. Amin. Jadi Ya Allah, amin. sehingga apa yang kita bicarakan malam ini bisa terwujud, bisa kita jawantakan, bisa kita lakukan, dan tentunya anak-anak muda yang berada di masjid ini, mereka bisa terbangun wawasannya, bisa pola pikirnya bisa berubah, bisa melahirkan generasi yang berwirausaha di berbasis masjid. Baik. Nah, itu harapan kita semua. Amin. Ya. Mungkin harapan kita sama ya, bagaimana kita kemudian mencetak generasi muda yang secara finansial itu bisa mandiri gitu. Tapi mungkin bagi kami ya yang di bidang humas dan media, tentu ini menjadi PR besar, bagaimana kemudian kami bisa memanfaatkan Siradik ini sebagai contoh bagi anak muda gitu ya, dengan memanfaatkan media, kemudian memanfaatkan jaringan-jaringan, memanfaatkan teknologi yang kita punya gitu, untuk kemudian memperluas pengetahuan terkait dengan wirausaha. Jadi inilah peran PR bagi kami ya di bidang media, bidang humas, untuk memperluas jaringan, memperluas marketing gitu ya, biar pemuda-pemuda di Kota Mataram itu tahu kalau anak muda itu bisa berkembang, anak muda itu bukan harus menunggu lulus sarjana gitu ya baru bekerja, bahkan ketika kuliah pun mereka bisa menghasilkan uang, seperti itu yang kita harapkan. Baik, kalau saya yang terakhir ya. Silakan. Oke, yang terakhir, saya sebagai trainer, sebagai motivator dan sebagai owner Siradik mencoba untuk menghimbau bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya, dimanapun Anda berada, ketika memang bapak ibu punya anak, ya ayo dah kita mulai untuk memandirikan anak kita, sehingga anak kita itu tidak manja hanya diberi uang terus, terutama bensin, uang jajan, itu udah mulailah diarahin untuk kemandirian. Ayo bersama JPRMI, bersama Siradik, berikan kami izin untuk mencetak anak-anak Anda menjadi kader-kader masjid, kader-kader militan dalam menggapai hidup mandiri ke depan. Karena ketika anak Anda mandiri, maka apa yang terjadi?
hidup Anda akan tenang, hidup Anda akan nyaman, karena mereka bisa membangun paradigma hidup di dunia dan akhirat dengan baik sebaik-baiknya. Dari saya hanya mengajak, ayo hidup mandiri bersama pemuda-pemuda keren. Itu saja. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement dari saya, nasihat satu ungkapan kepada kita semua, seperti orang mengatakan, where there is will there is way. Ketika kita punya keinginan, kemauan, maka dipastikan ada jalan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lalui. Intinya kuatkan tekad, kemauan, dan apapun cita-cita kita, insya Allah pasti akan tercapai selama cita-cita itu dapat kita aktualisasikan dalam keinginan kita, insya Allah. Demikian atas nama pembawa acara sekaligus sebagai tamu pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang berlimpah sehingga sukses bersama melalui JPRMI dan Siradik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sinergi. wabarakatuh. Salam sehat.